Hai guys, saya akan ajak kalian untuk melihat partai dari turnamen terbaru Tata Steel Chess India Rapid 2022. Mantan juara dari Tata Steel Chess India Rapid 2021 adalah Arjun Erigaisi, dan kali ini dia akan berhadapan dengan Nodirbek Abdusattorov yang ikut bertanding di turnamen kali ini. Dia merupakan juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa dari Uzbekistan. Teman-teman, pastinya ya kalau dua pecatur muda terhebat bertarung menghasilkan partai yang indah untuk kita saksikan. Partai yang penuh dengan kalkulasi, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapetin dari permainan ini. Tonton terus sampai habis. Dan sistem dari turnamen ini adalah kategori catur cepat dan catur kilat, teman-teman. Dan turnamen ini diikuti juga oleh Hikaru Nakamura, Wesley So, Viditantos Gujrati, dan Gukesh Domaraju, juga ada Shahriar Mamediarov. Yang pasti banyak banget pecatur India yang mengikuti turnamen ini. Yap, langsung saja kita bahas partainya. Abdusattorov memulai dengan langkah E4 dijawab dengan pembukaan favorit dari RL Chess, yaitu pembukaan French Defense atau pembukaan Prancis. Nah, mantan juara dunia catur yang memainkan pembukaan French Defense yang sangat terkenal adalah salah satunya Tigran Petrosyan. Juga di partai Mikhail Tal berhadapan dengan Mikhail Botvinnik di tahun 1960 di perebutan gelar juara dunia, mereka juga bermain dengan pembukaan Prancis. Setelah langkah E6, putih melanjutkan dengan langkah D4, hitam D5, putih E5, memilih variasi advance, kemudian hitam C5. Nah, bermain dengan pembukaan Prancis, biasanya hitam akan menyerang ke titik D4 ini dengan kuda ke petak C6, menteri ke petak D6. Bagaimana putih menahan serangan dari hitam? Biasanya dengan C3, kemudian putih akan menyerang ke sayap raja hitam. Setelah langkah C5, putih C3, hitam kuda C6, putih kuda F3. Hitam memilih gajah D7, variasi Paulsen. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan gajah E2. Nah, kemudian Arjun Erigaisi memilih langkah yang saya jarang banget nih melihat langkah F6 ini. Nah, tapi sepertinya ini persiapan matang dari Arjun Erigaisi, sehingga kita bisa meniru apa yang dia lakukan di pembaruan langkah pembukaan Prancis ini. Jadi langkah F6 ini langsung mendobrak ke titik E5. Nah, biasanya pemain hitam itu bermain dengan variasi menteri ke petak B6 dulu, kemudian kuda G ke petak E7 untuk lanjutkan serangan ke petak F5. Langkah F6, putih lanjutkan dengan rokade, hitam memukul pion E5, kuda memukul pion, kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan hitam menteri C7. Abdusattorov mendobrak dengan langkah C4, hitam memukul pion E5, pion memukul pion D5, dan hitam melakukan rokade panjang. Boom! Baru langkah ke-11, sudah terjadi opposite castle. Rokade yang berlawanan. Putih lanjutkan dengan kuda C3, hitam kuda F6, putih benteng E1. Hitam memukul pion D5, putih gajah B5, ancam menteri, menteri mundur ke petak C7. Hitam melanjutkan dengan mengeluarkan gajah ke petak G5, sekaligus langsung menyerang. Putih gajah G5, kemudian hitam gajah D6. Kemudian putih G3, hitam gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, dan menteri ke petak B6. Nah, coba kita bahas sebentar ya, teman-teman, kenapa tadi putih tidak langsung memakan pion di petak D5 ya. Contohnya dengan gajah memukul kuda F6, kemudian apabila dimakan, kuda memukul pion D5. Kenapa nggak ngelakuin ini? Nah, apa yang akan terjadi? Maka hitam akan gajah memukul pion H2, raja ke petak H1, maka hitam akan gajah memukul gajah B5. Nah, kalkulasi kayak gini nih, yang kalau misalkan teman-teman lagi nonton video game seperti ini, harus di-pause dan kemudian harus dikalkulasikan dahulu, supaya teman-teman tahu kenapa Grandmaster itu tidak memilih langkah yang teman-teman ingin mainkan. Oke, teman-teman, itulah alasan kenapa tadi Abdusattorov tidak memukul kuda F di F6. Nah, kita back to the game. Setelah gajah D6, putih lanjutkan dengan langkah G3. Hitam gajah memukul gajah, kuda memukul gajah B5, menteri ke petak B6. Putih lanjutkan dengan memukul gajah D6, menteri memukul kuda, dan putih benteng C1. Nah, sampai sejauh 19 langkah, kalian bisa lihat bahwa putih memiliki 5 pion, hitam 6 pion. Hitam unggul 1 pion. Tapi hitam juga harus waspada. Kenapa? Karena setelah benteng C1, hitam tidak bisa mainkan dengan raja B8, akan ada gajah F4.
Dengan benteng C1 ini juga langsung menekan kepada raja di petak C8. Nah, bagaimana cara Arjun Erigaisi untuk menangkis serangan putih? Dia mainkan langkah B6, taktis. Dia pengen ngaburin rajanya ke petak B7. Putih langsung mendobrak dengan B4. Hitam menolak pertukaran dengan C4 pastinya. Dan putih menteri F3. Nah, sayang sekali pemilihan langkah dari Abdusattorov tidak tepat dengan menteri F3. Nah, langkah yang bisa memberikan chance bagi putih untuk terus menyerang adalah dengan langkah B5. Menteri F3, hitam benteng H ke petak E8. Ya, ini prinsip dasar bermain catur yang ditunjukkan oleh Arjun Erigaisi. Menyederhanakan permainan ketika sudah memiliki keunggulan. Putih menolak pertukaran dengan benteng E ke petak D1, hitam memukul pion B4. Putih raja G2, hitam benteng E5, putih gajah F4, hitam benteng E4. Unggul dengan 2 pion, Arjun Erigaisi mulai menyusun strategi untuk mengamankan posisinya. Benteng E4, putih gajah G5, hitam menteri E7. Putih A4, hitam H6, putih gajah E3, hitam menyerang dengan kuda G4. Putih gajah F4, kuda E5 dimainkan hitam, menteri H5, hitam raja B7. Putih A5, teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dipilih oleh Arjun Erigaisi di langkah berikutnya? Yap, Arjun memilih langkah krusial, benteng memukul gajah F4. Boom! Ya, kalau kita mungkin mikirnya bertahan dulu ya, tapi Arjun Erigaisi permain taktikal. Benteng memukul gajah F4, pion memukul benteng, kuda D3 dimainkan, ancam benteng, dan pion F4. Yap, putih dorong A6, hitam memukul pion, benteng A1, raja B7. Memang, Arjun Erigaisi tidak berhasil mendapatkan benteng di petak C1. Tapi dia memiliki keunggulan pion yang sangat banyak dengan 4 pion di sayap menteri. Raja B7, putih menteri F3, hitam menteri M4. Jelas berani hitam melakukan penukaran menteri. Putih raja G3, hitam benteng F8, putih menteri G4, menteri memukul pion F4, menteri memukul menteri, kuda memukul menteri, putih raja F3. Langkah berikutnya, bisakah kalian tebak bagaimana Arjun Erigaisi memanfaatkan keunggulan pion yang cukup banyak? Yap, Arjun mendorong pion D4, memberikan secara gratis, boom, syarat akan tipuan. Apabila putih benteng memukul pion D4, maka kuda E6 dimainkan. Skak benteng akan dilakukan oleh Arjun Erigaisi, yang pasti hitam akan menang dengan posisi seperti ini. Ya, D4 dimainkan, kemudian putih raja E4, D3 didorong, dan raja D4 kemudian Nodirbek Abdusattorov menyerah karena waktunya juga habis, secara posisi juga kalah. Bagaimana hitam melanjutkan ini? Ya, kalian tinggal maintain keunggulan pion dengan langkah B5, kemudian menjaga pion supaya bisa promosi. Teman-teman, partai yang indah bukan? Partai yang syarat akan taktikal. Bagaimana langkah F6 menjadi langkah menarik di awal pembukaan, kemudian pertarungan dilanjutkan dengan pemilihan rokade yang berlawanan. Ini syarat akan taktikal banget. Bagaimana Arjun Erigaisi memang menyukai partai-partai taktikal seperti ini. Siapa prediksi kalian yang akan jadi juara? Apakah Hikaru Nakamura atau Arjun Erigaisi yang akan kembali mempertahankan gelarnya? Atau bahkan Nodirbek Abdusattorov atau Gukes Domaraju? Komen, jangan lupa bantu video ini untuk berkembang dengan cara gratis, like video ini, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.